Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya selalu terjadi. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk sore hari ini. Setiap umat di tempat ini Bapak, Engkau jamah mereka semua saat ini Bapak. Kami minta saat ini otoritas dari surga ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Bapak. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berbicaralah, kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau mengupas setiap firman-Mu pada sore hari ini Bapak. Karena kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, maka kami akan dikuatkan Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Tuhan Yesus Tuhan. Tutup bungkus setiap jemaat yang hadir di tempat ini Bapak, kuasa darah Yesus Tuhan. Bapak, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini Bapak di balik kayu salib-Mu ya Tuhan. Biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua siap untuk mendengarkannya, bisa katakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua luar biasa. Walaupun kondisinya benar-benar luar biasa. Semua sudah pegang Alkitab? Siapa yang belum ada Alkitab? Belum ada Alkitab? Mungkin bisa dibantu? Tidak ada syarat? Oke, kita sama-sama nanti akan saya bacakan. Gak usah khawatir. Yang penting kita mendengar. Pegang Alkitab, tapi kalau tidak dibaca dan tidak mendengar, apakah berguna? Tidak berguna. Yang penting dengarkan dan lakukan. Kalau mendengar tidak melakukan, sama aja bohong. Apalagi datang ke sini tidak mendengarkan, sama aja bohong. Tidak ada artinya. Kembali motivasi kita datang berkumpul di tempat ini untuk apa? Kalau kita datang ke tempat ini, motivasi kita datang sini untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa makanan rohani itu jauh lebih kuat buat roh kita, jauh lebih berguna buat roh kita, supaya kita bisa bertumbuh menghadapi setiap masalah, setiap pencobaan, setiap tantangan. Amin. Sudah siap dengarkan? Kita akan lihat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang tidak ada Alkitab bisa mendengarkan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan pelan-pelan, dengarkan baik-baik. Lukas 5 1 sampai 11 dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya penolakan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku,
karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari bacaan nats Alkitab sore hari ini, saya memberi judul, di dalam Yesus kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Di dalam Yesus kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Apa saudara? Di dalam Yesus kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Tadinya gagal menjadi berhasil. Sering kan kita menghadapi dalam kehidupan ini, kok rasanya kita gagal, kok orang lain bisa berhasil, orang lain berdagang kok bisa berhasil, bisa mendapatkan uang, kok nyatanya saya gagal. Ada yang seperti itu? Ada? Ada orangkah di sini? Kalau ada bisa katakan amin. Haleluya. Sering kita mengalami kegagalan-kegagalan. Banyak hal ketika kita gagal, ketika kita mau berusaha, kita mau berdagang, kita mau berjualan, kita gagal, tidak berhasil. Seringkali kita akhirnya apa? Males. Percuma. Percuma berusaha, percuma berdagang, gak laku juga. Seringkali kita sudah merasa tidak ada semangat, kita merasa buat apa lagi? Seringkali berpikir seperti itu. Atau ada yang lainnya, ketika kita mau berusaha, aduh malas, enakan tidur aja, enakan kita minta saja. Lebih banyak orang berpikir bahwa lebih baik saya minta daripada saya harus berusaha. Tetapi sore hari ini kita akan melihat bagaimana kegagalan itu diubahkan oleh Yesus menjadi keberhasilan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kuat dan gagah saudara semua menjadi keberhasilan. Amin. Katakan, kegagalanku berubah menjadi keberhasilan di dalam Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena otot kita, bukan karena kesombongan kita, bukan karena kepintaran kita. Merasa, oh saya lebih tua, Pak Pendeta saya lebih tua, Pak Pendeta masih muda, saya lebih tua, lebih banyak makan asam garam di dunia ini. Tapi hati-hati ya Pak, Bu, banyak makan asam garam, lama-lama bludrag, lama-lama darah tinggi, stroke, akhirnya matinya lebih cepat. Bukan karena masalah siapa lebih tua, siapa lebih muda, tetapi bagaimana kita mau menerapkan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau menjalankannya. Banyak yang pintar, banyak yang pandai, banyak yang cerdas, banyak yang punya modal ketika berusaha mengandalkan kekuatan sendiri. Nyatanya gagal. Berarti kekuatan kita, kepandaian kita, kepintaran kita tidak menjamin keberhasilan. Amin. Nah, yang menjamin keberhasilan siapa? Yesus. Ada yang pintar, yang pandai, yang kuat, berhasil. Ada. Tetapi akhirnya apa? Karena dia merasa kekuatan sendiri, karena merasa kemampuannya sendiri, merasa dia lebih mampu, merasa dia lebih bisa, akhirnya terjadinya apa? Sombong. Terjadilah kesombongan. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan kita di dalam Yesus menjadi keberhasilan? Harus kita tahu dulu, harus kita pelajari dulu bagaimana sehingga kegagalan kita bisa berubah menjadi keberhasilan. Kita akan lihat. Kita lihat dari ayat 1 dan 2. Lukas 5, 1 dan 2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang pertama dari bacaan ini, harus kita ingat, yang pertama bagaimana supaya kita bisa mengubah di dalam Yesus kegagalan kita menjadi keberhasilan. Yang pertama, tingkatkan kerajinan dan optimisme kita. Lihat, tadi Petrus pada saat dia malam hari, dia menjala apa? Menjala ikan. Betul Pak? Menjala ikan atau ada menjala yang lainnya? Menjala ikan, oke. Menjala ikan, pada saat dia menjala ikan tengah malam,
dari malam sampai pagi dia menjala ikan, dapat nggak? Siapa yang bilang tidak dapat? Bisa lihat tangan-tangannya? Cuma 2 orang, yang lainnya? Yang lainnya abstain. Bingung, nggak ngerti Pak Pendeta. Firman Tuhan katakan, semalam-malaman dia menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan ikan. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti dia gagal. Tadinya dia mau bekerja, dia berangkat mau mencari ikan, dia mencari nafkah dengan mencari ikan, menjala ikan, berharap pulang bisa membawa ikan supaya bisa dijual. Kalau dijual berarti bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan duit. Penting kan? Mendapatkan duit. Tetapi bukan begini. Kita lihat, belajar bagaimana sekarang firman Tuhan katakan bahwa tingkatkan kerajinan kita. Lihat, ketika Petrus gagal semalam-malaman, dia berusaha, dia gagal, dia kembali pagi hari, apa yang dia lakukan? Dia tetap membasuh jalannya. Firman Tuhan katakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Membasuh itu apa sih, saudara? Mencuci, membersihkan ya. Berarti jalan itu dibersihkan, dirapikan lagi. Siapa di sini yang pernah menjala ikan? Ada? Ada pernah menjala ikan? Ketika dibasuh dirapikan lagi tidak? Dirapikan lagi, diurutin lagi supaya ketika dia menebarkan kembali bisa menebarkan dengan baik kan? Butuh waktu nggak tuh membersihkannya saat membasuh? Butuh waktu, nggak gampang kan? Apalagi kalau tidak biasa, harus dirapikan. Nah, bayangkan Petrus berangkat pada sore hari mencari ikan. Dari malam sampai pagi dia mencari ikan, dia menjala, tidak dapat. Capek nggak? Capek kan? Dari sore, dari malam, sore, malam, pagi, dia berusaha bekerja, dia berusaha mencari ikan, dia tidak dapat. Dia mengalami kegagalan, capek. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami hal seperti itu? Dari sore berusaha mencari nafkah, sampai malam, sampai pagi, udah capek banget. Ngantuk pulang. Ya, kalau udah gitu udah ngantuk pulang, pagi enaknya langsung tidur atau kerja dulu beresin? Enaknya langsung tidur, bener, setuju. Enaknya memang langsung tidur. Semua seperti itu maunya ya. Udah capek, nggak dapat hasil apa-apa, enaknya tidur, pulang tidur, atau di mana tempat kita bisa tidur. Seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Ini salah satu contoh buat kita. Kita belajar sebagai murid Kristus apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus dia capek, dia lelah, dia ngantuk. Setuju dong ngantuk semua? Yang ngantuk-ngantuk setuju? Amin. Yang ngantuk amin? Amin. Haleluya. Dia capek, dia ngantuk. Petrus capek, Petrus ngantuk. Lelah sekali. Dia udah sampai ke tepi danau, dia bersihkan, dia basuh jalannya, dia bersihin lagi. Dia tidak menyerah dengan kondisi tersebut, tetapi dia tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia tetap rajin, dia tetap bersihkan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita benar-benar dalam kondisi apapun. Kita gagal, oke kita gagal, tetapi kita jangan menyerah. Kita berusaha, kita gagal, jangan kita nyerah ketika kita nggak laku hari ini. Tapi kita harus tetap optimis. Hari ini kita gagal, tapi besok kita bisa berhasil. Tetap kita harus optimis. Amin. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Ingat, firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan, dengarkan baik-baik, Amsal 10 ayat 4. Kalau ada yang bawa Alkitab bisa dilihat, bisa dibuka Pak, Amsal 10 ayat 4 Pak. Bisa tolong bantu kan baca. Kita lihat seperti apa sih firman Tuhan. Amsal 10 ayat 4 Pak, sudah dapat? Sebentar Pak. Pakai ini Pak, lebih asing Pak. Ya, Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Terima kasih Pak. Tangan yang lambat menjadikan miskin, tangan yang rajin menjadikan. Nah, mau punya uang? Mau punya penghasilan? Firman Tuhan berkata, tangan yang lambat, berbicara lambat, bukan masalahnya lelet, bukan masalahnya kelemar-lemar, nyantai, bukan seperti itu. Tangan yang lambat berarti kita malas, kita punya berleha-leha, kita tidak giat, kita tidak punya semangat, kita tidak punya optimisme. Itulah tangan yang lambat. Tangan yang rajin bukan berarti kita hanya
tuh kerja cepat segala macam. Tangan yang rajin berarti kita pantang menyerah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun kesulitannya, sebesar apapun tantangannya, kita tetap hadapi. Amin. Itu yang membuat kita berhasil. Berbicara kaya di sini bukan berarti kita menjadi orang yang kaya baru. Kita punya uang yang berlimpah. Bukan berbicara seperti itu saja, tetapi berbicara kaya di sini kita dipenuhi. Apapun yang kita punya kita dicukupi. Apapun yang kita punya di sini bukan berarti kalau kita rajin kita berubah jadi orang kaya seperti yang lain itu. Bukan seperti itu. Jangan ditafsirkan secara harafiah saya rajin seperti itu. Tetapi ketika kita rajin, kita akan mulai membuka usaha, kita akan mulai rajin bekerja. Pelan-pelan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita akan mulai mendapatkan keberhasilan sedikit demi sedikit itu. Tidak menutup kemungkinan akhirnya kita pun menjadi orang yang kaya. Saya pernah cerita di sini bagaimana seorang pemulung. Saya sudah pernah mendengar seorang pemulung yang tadinya dia memulung, akhirnya dia menjadi orang kaya. Pernah ya Pak ya? Tadinya dia pemulung, dia ambil barang-barang bekas. Karena dia ulet, karena dia rajin, jalan terbuka. Akhirnya dia jadi penadah barang-barang dari pemulung yang dia beli. Kaya nggak tuh? Kaya. Banyak nggak uangnya? Apa dia sebelumnya tidak mengalami seperti kita susah, kesulitan, tetapi dia rajin, dia mau berusaha, dia mau mencoba. Walaupun kelihatannya bau, kelihatannya mungkin kotor, barang-barang boleh hasil mulung, tetapi karena dia ulet, karena dia rajin, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat baik, sesuatu hal yang sangat berguna. Pekerjaan pemulung itu pekerjaan yang mulia kalau saya bilang. Kenapa? Karena itu semua sampah dibersihin. Itu semua sampah dibersihkan. Bayangkan kalau tidak ada yang membersihkan sampah, kota Jakarta akan jadi seperti apa? Dari hari demi hari terus semakin menumpuk sampahnya, semakin banyak itu botol-botol aqua bekas, semakin banyak dan semakin menimbun, akhirnya jadi apa? Seperti Bantar Gebang. Banyak sampah. Betul? Nah, itu suatu pekerjaan yang harus kita jalani. Berbicara tadi siapa yang rajin, siapa yang mau terus tough, mau kuat apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun kendalanya, hadapi dia. Amin. Percaya tidak kalau Bapak Ibu semua di sini punya masalah, tapi hadapi dengan kita bersemangat, dengan rajin, pantang menyerah, apapun masalahnya kita bisa hadapi. Kita boleh punya badan gede, punya tato banyak di mana-mana, punya wajah yang serem, yang sangar, punya kekuatan yang super. Kalau kita mukul orang, mungkin orang itu langsung gelepar, langsung mati. Boleh punya kekuatan itu semua, tetapi ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak menyadari bahwa kita harus bisa menghadapi itu dengan tangan yang rajin. Buat apa tangan yang kuat? Buat apa tubuh yang sehat kalau kita tidak bisa menghadapi itu semua? Kita maunya nyantai aja. Jangan pernah ada mental dalam diri kita lebih baik meminta daripada kita memberi. Karena lebih mulia kita memberi daripada kita meminta. Apapun yang kita punya, tubuh kita, kesehatan kita punya. Itu modal kita. Saya pernah jabarkan bulan lalu bahwa itulah semua modal hidup kita. Jadi harus ingat, tingkatkan kerajinan kita. Amin. Amin. Ada satu ayat lagi. Pak, tolong Pak. Amsal 12 ayat 27 Pak. Luar biasa nih Bapak ini. Saya sukacita sekali melihatnya Pak. Amsal 12 ayat 27 bunyinya demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Orang malas apa? Bunyinya tadi sudah dibacakan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Nah, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Bayangkan, orang sedang berburu. Kalau berburu berarti ada targetnya tidak? Ada yang mau diraih tidak? Ada. Orang mau menjala ikan, ada targetnya nggak buruannya? Targetnya apa? Ikan. Targetnya ikan ya. Itu yang diburu. Ketika dia rajin, dia targetnya itu. Tetapi kalau dia malas, biarin aja lah, nyantai aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita rajin-rajin, biasa aja. Tetapi firman Tuhan katakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Harta yang berharga bukan berarti kita punya uang yang banyak. Bukan berarti kita punya mobil yang mewah. Bukan berarti kita punya rumah yang indah, yang gede, yang gedongan.
Harta yang terindah adalah ketika kita bisa menghadapi dan melewati tantangan, setiap tantangan, setiap masalah dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita merasa, aduh besar sekali masalah ini. Tapi kita percaya dalam Tuhan, kita bisa hadapi masalah itu. Ketika kita bisa menghadapi masalah itu dan kita melewatinya, kita melihat kita mendapatkan harta dan ada kepuasan dalam diri kita. Amin. Siapa pernah mengalami seperti itu? Pernah ya Pak ya? Saya percaya bahwa juga pernah. Kenapa? Ketika kita rasanya kita nggak mampu, tetapi ketika kita yakin dan beriman sama Tuhan, kita hadapi itu dan kita bisa menyelesaikannya dan melewati masalah itu, itulah harta yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mulai sekarang jangan lagi menyerah ya. Harus tough, harus kuat ya. Setuju? Tetap rajin. Katakan bersama-sama, saya tetap rajin. Saya tetap rajin. Sekali lagi, saya tetap rajin. Haleluya. Ingat tadi yang pertama, supaya kita bisa di dalam Yesus mengubah keberhasilan, kegagalan menjadi kesuksesan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tetapi ada tugas kita. Ada tugas kita sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus. Apa? Kita harus benar-benar jaga kerajinan kita, tingkatkan kerajinan kita, jangan malas-malasan. Yang kedua, perhatikan baik. Bagaimana supaya kita bisa mengubah kegagalan kita? Kegagalan selalu kita temukan, tetapi kita bisa mengubahnya di dalam Yesus. Lihat yang kedua dari Lukas 5 ayat 3 sampai ayat 6. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan baik yang kedua. Kalau kita mau mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan di dalam Yesus, yang kedua adalah tetap melibatkan Tuhan. Sama-sama katakan, tetap melibatkan Tuhan. Ayo katakan sama-sama, tetap melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tetap melibatkan Tuhan. Sekali lagi katakan, tetap melibatkan Tuhan. Jangan pernah ragu. Percuma Bapak Ibu datang ke sini kalau sampai sini cuma tidur. Percuma Bapak Ibu datang ke sini kalau cuma dengan sayup-sayup Nina Bobo. Tetapi saya di sini mengajarkan Bapak Ibu semua di sini. Saya di sini bukan hanya memberikan janji-janji palsu, tetapi saya di sini memberikan apalah yang menjadi kebenaran, apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena Tuhan mau melihat Bapak Ibu semua kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Perhatikan baik ayatnya. Pelan-pelan ya, saya jabarkan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ia di sini siapa? Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di pinggir pantai, dia melihat ada perahu-perahu dan nelayannya sedang membersihkan, sedang membasuh jalannya. Dan dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang pilih perahu Simon siapa? Yesus. Yesus, sepakat? Yesus ya. Memang itu yang tercatat. Bukan Simon yang menawarkan, Yesus perahuku saja dipakai. Enggak. Tetapi Yesus naik ke salah satu perahu, dan perahu yang dia pilih sesuai kehendak Tuhan Yesus, yang dipilih adalah perahu Simon. Berarti itu adalah suatu kebanggaan. Karena apa? Bukan Simon yang memilih, tetapi Yesus yang memilih. Sadar tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di sini karena siapa? Karena Yesus yang memilih Bapak Ibu semuanya di sini. Amin. Bukan karena kuat dan Bapak Ibu, bukan. Tetapi Yesus yang menarik Bapak Ibu semua ada di sini. Perhatikan baik. Kalau kita hanya berpikir, saya yang mau datang sendiri ke gereja, saya katakan dengan keras, Bapak Ibu sombong. Mau saya harus katakan dengan keras, Bapak Ibu sombong kalau berkata seperti itu. Tetapi Yesus yang memilih dan Yesus yang memanggil. Kita mau tidak meresponinya saat ini. Kalau kita mau meresponinya, kita datang. Karena kita merasa kita dipilih oleh Yesus. Bukan kita yang memilih Yesus. Yesus yang memanggil kita, bukan kita. Oke, perhatikan. Yesus memilih perahunya Simon.
Dia naik ke atas perahu Simon. Akhirnya disuruh perahu itu agak menengah sedikit, agak bertolak dari tepi. Setelah jauh dari tepi, apa yang dilakukan? Setelah jauh dari tepi, Yesus mengajar. Katakan, Yesus mengajar. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu duduk di tempat ini. Semua saudara-saudara ada di sini, duduk. Yesus ada di sini, percaya tidak? Yesus ada di sini saat ini. Amin. Yesus mau Bapak Ibu semua mendengar pengajarannya. Yesus mau Bapak Ibu mendengar pengajarannya. Yesus mau Bapak Ibu mendengar dengan baik isi hatinya. Dan jangan pernah dukakan. Datang ke sini bukan karena kita mau mendapatkan makanan, tetapi datang ke sini karena kita mau mendapatkan makanan yang rohani, yang jauh lebih berguna buat kehidupan kita. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Saya katakan sekali lagi. Yesus ada di sini. Dan Yesus mau Bapak Ibu semua yang di sini mendengar pengajarannya, mendengar firman-Nya, mendengar isi hatinya. Sama ketika Yesus naik ke atas perahu Simon. Bisa tidak Simon menolak? Sus, jangan naik perahu saya. Jangan naik sus, jangan naik. Saya capek. Dari malam sampai pagi saya bekerja menangkap ikan. Tapi saya gak dapat. Kosong, saya gagal. Saya capek. Saya mau tidur. Bisa tidak? Banyak dari kita ketika waktunya kita beribadah, waktunya kita ke gereja. Tuhan, saya capek. Kau tahulah, kau mengerti isi hatiku. Saya mau tidur aja Tuhan. Saya lelah. Saya sudah bekerja seharian dan saya gagal. Saya gak mendapatkan uang. Saya lelah, saya capek. Kadang saya berpikir buat apa sih ke gereja, saya juga gak bisa mendapatkan apa-apa. Bisa tidak Simon menjawab seperti itu ke Tuhan Yesus? Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi apakah Simon melakukan? Apakah Simon Petrus menolak Yesus untuk naik ke perahunya? Bersyukurlah Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ketika tidak menolak firman Tuhan yang disampaikan, ketika tidak menolak apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang disampaikan ajarannya, ketika firman Tuhan berkata, dari Alkitab berkata, disampaikan kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu semua menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang serius diterimanya dan dilakukannya. Amin. Simon Petrus tidak melakukan itu. Dan saya bersyukur semua di sini tidak melakukan itu. Amin. Semua di sini tidak menolak Yesus. Apapun kondisinya tetap hadir. Ketika Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus untuk menolakkan perahunya, untuk jalan agak ke tengah nih dari tepi. Apa yang dilakukan Yesus tadi dikatakan? Dia mengajar orang banyak. Dia menyampaikan firman. Dia menyampaikan firman. Petrus dengar tidak firman Tuhan ya? Petrus di atas perahu. Yesus ada duduk. Suruh ke tengah, dijalanin ke tengah, didayung perahunya. Dari tengah, Yesus mengajar kepada orang banyak firman Tuhan. Yesus mengajarkan firman Tuhan. Yesus mengajarkan kebenarannya. Petrus dengar tidak? Dengar. Petrus dengar, sangat dengar. Karena ada satu perahu bersama dengan Yesus. Lihat, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia simak, dia perhatikan. Dia tidak menolak Yesus dan dia melibatkan Yesus dalam kehidupannya. Dia gagal, ya dia gagal. Dia capek, iya dia capek. Sama, Bapak Ibu juga capek. Dia mengalami kegagalan, sama, semua mengalami kegagalan. Tetapi dia tidak menolak. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus, dia dengar, dia simak. Dan yang luar biasanya, dia ikutin tidak. Ketika dikatakan oleh Yesus, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalannya. Petrus ikutin kan? Karena dia mendengar firman Tuhan. Dia ikutin apa yang menjadi perintah Yesus. Ketika dia mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus, disitulah bukti kita respect sama Yesus. Ingat, bukan kita yang memilih, tetapi Yesus yang memilih kita. Kita dalam keadaan gagal, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang miskin mungkin dikatakan. Tetapi Yesus memilih Bapak Ibu semuanya di sini. Bukan kita yang memilih, tetapi Yesus lebih dahulu. Ini yang berbicara kasih karunia. Inilah berbicara kasih karunia. Kita tidak punya apa-apa. Kita susah, kita gagal, tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya. Yesus mau Bapak Ibu berhasil. Yesus mau Bapak Ibu semua punya uang. Yesus mau Bapak Ibu semua punya penghasilan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu mau tidak mengikuti dan meresponi apa yang diperintahkannya. Mau tidak meneladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mau tidak mempraktekkan firman Tuhan
Amin. Simon Petrus, dia lakukan. Dia gagal, dia capek, tetapi dia tetap. Dia dipilih oleh Yesus, dia tidak menolak dan dia tahu, dia mengucap syukur. Bukti dia mengucap syukur kepada Yesus, bukti dia mengucap syukur atas kasih karunia-Nya apa? Dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Seringkali ketika kita maunya diberkati, tetapi kita tidak mau mengikutinya. Seringkali kita maunya menerima kasih karunia yang besar, tetapi kita tidak mau mengucap syukur, tidak mau meresponinya apa yang diberikan oleh Yesus. Mengucap syukur, meresponinya bukan hanya terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Datang ke sini dan ya Tuhan, masa bodoh lah lo mau ngomong apa? No. Bukti kita respon kepada Yesus, bukti kita respon kepada firman Tuhan. Dengarkan dan lakukan. Kalau kita mendengar tapi tidak melakukan, sama aja bohong. Sama aja kita masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, kiri, kanan, gak ada yang nyangkut. Anggapnya dininabobokan. Tetapi yang dilakukan Simon Petrus, dia memberi contoh kepada Bapak Ibu semua, kepada saudara-saudara semua di tempat ini, kepada saya dan kepada kita semua di sini. Kita harus melakukannya. Amin. Makanya ketika kita melakukannya, kita yakin, kita percaya. Segala perkara, dalam Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Karena Dia yang memberi kekuatan, Dia memberi kemampuan. Bagaimana kita bisa menghadapi itu semua kalau kita tidak diam di dalam Dia, kita tidak mau turutin apa yang kata firman Tuhan. Baru sampaikan firman Tuhan sedikit, Pak, bukan begitu caranya. Nyatanya saya gagal, nyatanya saya tidak bisa. Petrus tidak melakukan itu, padahal dia punya hak untuk menolak Yesus naik ke perahunya. Karena dia capek dan amat sangat capek. Bisa rasakan. Bapak tadi pernah menjala, bisa merasakan bagaimana capeknya menjala ikan dari malam sampai pagi. Capek tidak Pak? Capek. Sangat capek mungkin ya. Mungkin kalau pulang pagi enaknya langsungnya tidur daripada harus membasuh jalannya. Tetapi itu penting. Dan itu amat sangat penting. Karena apa? Ketika dia melibatkan Yesus, kalau dia tidak membasuh jalannya, dia tidak rajin. Simon tadi, ketika Yesus bilang, tebarkan jalanmu, jalannya belum dibersihin, bisa dengan mudah tidak ditebarkan. Tidak ya Pak ya? Bukti nyata. Perhatikan Bapak Ibu, ada pengalaman di sini. Bagaimana ketika kalau belum dibersihkan, belum diatur rapi, untuk ditebarkan, mungkin ada yang kusut. Mungkin dia tidak akan tersebar dengan lebar. Dia macet tengah-tengah. Padahal di situ banyak sumber, banyak berkat, banyak ikan, banyak harta yang bisa kita ambil, yang sudah disiapkan. Tetapi masalahnya kitanya malas. Kitanya tidak mau rajin. Kita mau enaknya aja. Makanya kenapa dipilih tingkatkan kerajinanmu dan tetap libatkan Tuhan. Ini sangat penting. Kalau kita rajin seperti Petrus, kalau Petrus malas-malesan, dia tidak mau basuh jalannya. Ketika Yesus bilang, tebarkan jalanmu ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi ketika tebarkan? Jalannya kemungkinan besar tidak bisa disebar lagi. Dan kemungkinan besar dia tidak bisa mengambil harta yang ada di situ. Berbicara ikan yang banyak, berbicara harta. Berbicara kesuksesan. Berbicara berkat. Tuhan sudah siapkan berkat buat kita, amin. Siapa yang percaya Tuhan sudah siapkan berkat buat Bapak Ibu semua? Sekarang tugas Bapak Ibu semua, tugas saudara-saudara semua yang di sini untuk mengambilnya. Caranya jangan malas. Apapun kondisinya, tetap kita harus rajin. Seperti Petrus, ketika dia kembali sudah capek, gagal, tapi tetap rajin, dia bersihkan. Kita tidak tahu kapan kita bisa dapat kodenya, oh ini dia berkatnya. Ketika kita siap berbicara, kita rajin, berarti kita mempersiapkan diri kita. Ketika ada berkat, sudah Tuhan katakan, inilah berkat kita tinggal ambil, kita siap. Kita punya alat-alat, semuanya siap. Petrus punya jalannya siap untuk mengambil. Coba bayangkan kalau Petrus tidak membasuh jalannya, ketika disampaikan di situ untuk dia mengambil, padahal ikan sedemikian banyak dan besar-besar, dia tidak bisa mengambil. Ketika dia tebarkan jalannya tidak bersih dan tidak rapi, lewat tidak itu berkatnya? Lewat tidak itu ikannya? Seringkali Tuhan siapkan berkat buat kita, amin. Tuhan selalu siapkan berkat buat kita, tetapi seringkali kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mengambil berkat itu. Mulai sekarang, jangan lupa, kalau apapun yang kita lakukan, tetap libatkan Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan sudah lebih dahulu melibatkan kita dalam pelayanannya. Tuhan melibatkan kita dulu dalam kerajaannya. Yang kedua, bagaimana kita merespon mendengar firman Tuhan. Perhatikan baik, kita harus merespon mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, kita tahu bagaimana mengambil berkat-berkat itu. Perhatikan baik itu.
Kalau kita mau mengubah kegagalan di dalam Yesus menjadi keberhasilan, tadi yang pertama sudah dikatakan bahwa tingkatkan kerajinan kita. Yang kedua, tetap melibatkan Tuhan. Yang ketiga, kita perhatikan baik yang ketiga. Dari Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang ketiga, perhatikan baik. Kalau kita mau mengubah di dalam Yesus supaya kegagalan kita menjadi keberhasilan kita. Yang ketiga, terus bekerja sama dengan sesama. Ini penting. Terus bekerja sama dengan sesama. Karena dikatakan di sini bahwa lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Katakan apa? Petrus memberi isyarat kepada teman-temannya, kepada nelayan-nelayan yang lainnya supaya membantu. Bisa tidak ketika Petrus melihat, wow, dia mendapatkan ikan yang banyak, dia mendapatkan harta yang banyak. Bisa nggak dia? Diam-diam aja. Jangan panggil temannya. Ambil aja sendiri, nikmatin. Seringkali kita sebagai manusia begitu kan. Kita mendapatkan harta yang banyak, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan uang, kita diam-diam aja. Kita nggak perlu kasih tahu teman-teman kita. Diam aja, nikmatin sendiri. Nggak perlu kita berbagi bersama. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Dia mendapatkan harta yang banyak. Dia mendapatkan ikan yang banyak. Dia tidak diam-diam. Dia panggil, dia berikan isyarat. Di sini dikatakan ia memberi isyarat, berarti Petrus yang memberi isyarat. Dia membuka dirinya untuk bekerja sama dengan orang lain. Tidak menutup dirinya, tetapi dia bekerja sama dengan orang lain. Dikatakan banyak, ia memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Kenapa Petrus minta bantuan? Karena dia melihat ikan yang sedemikian banyak, tidak bisa mengambilnya, malah hampir terkoyak jalannya. Kalau dia berusaha bertahan dengan dia sendiri kemampuan kekuatannya, sobek nggak tuh jalan? Sobek. Kalau sobek jalannya, ikannya bisa ditangkap nggak? Pasti terlepas. Kalau kita serakah, kalau kita sombong, kita mendapatkan harta yang sedemikian banyak, buat diri kita sendiri aja, kita nggak mau bagi-bagi sama teman kita, nggak mau ajak-ajak mereka menikmati. Bayangkan, bisa terlepas lagi itu harta, bisa terlepas lagi itu berkat-berkatnya. Tetapi Yesus tidak mau kita seperti itu. Makanya firman Tuhan sore ini buat kita semua, mari tetap kita bekerja sama dengan sesama kita. Apapun itu bentuknya, apapun bentuknya itu, tetap kita harus bekerja sama. Jangan pernah kita mau andalkan sendiri, karena hanya keegoisan dan kesombongan. Ini sangat penting. Sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, secerdas apapun, sekuat apapun tubuh kita dan otot kita, kita tetap membutuhkan orang lain. Amin. Amin. Tetap saya membutuhkan orang lain. Katakan, saya membutuhkan orang lain. Perhatikan baik ayat 8, Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon tersungkur di hadapan Yesus. Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa. Ini menandakan bagaimana dia rendah hati. Dia menyadari betul bahwa berkat-berkat yang dia lihat, yang dia dapatkan itu bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Dia mengalami kegagalan, tetapi ketika dia rajin, dia melibatkan Tuhan, dia bisa mendapatkan ikan sedemikian banyak. Ketika dia melakukan ikan sedemikian banyak, dia sadar betul, dan dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, tetapi dia tersungkur di hadapan Yesus. Tuhan, pergilah di hadapan, karena aku orang berdosa. Dia sadari betul dia mengalami kegagalan. Tetapi ketika dia melihat harta sedemikian banyak, dia sadari betul bahwa itu bukan kekuatan dia, bukan kemampuan dia, tetapi itu semua kasih karunia Tuhan, diberikan berkat yang sedemikian rupa, sedemikian banyaknya. Seringkali, perhatikan, seringkali ketika kita mendapatkan keberhasilan, ketika kita sukses, ketika kita punya berkat, ketika kita punya uang, kita merasa ini kekuatan saya, ini kemampuan saya, ini usaha saya, ini kerja keras saya. Tetapi kalau kita lakukan itu, berarti kita menjadi orang yang sombong. Kita boleh rajin, kita boleh kuat, kita boleh gagah perkasa, kita boleh punya otot yang sangat kuat. Tapi ketika kita berhasil, kita bilang, oh ini hasil karya saya. Tuhan bisa tidak buat supaya kita tidak berhasil ketika kita punya semuanya? Bisa. Karena dia menyiapkan berkat-berkatnya. Tapi dia juga mau kita tetap rendah hati. Kita bukan menjadi manusia yang sombong. Jadi harus diingat yang ketiga. Yang ketiga harus diingat,
Terus kita harus bekerja sama dengan sesama. Bekerja sama dengan teman. Katakan, aku mau bekerja sama. Kalau kita tidak mau bekerja sama, bisa nggak? Sekarang kita kerja nggak punya bos. Kita kerja nggak ada yang gaji, bisa nggak? Kita dagang nggak ada yang beli. Kita sendiri aja. Kita nggak perlu teman. Kita nggak perlu orang lain. Saya mau dagang. Kalau nggak ada orang lain, ada yang beli nggak? Saya nih, saya kerja. Saya mau kerja nih, saya kerja. Saya kerja, dagang lah ya. Dagang minuman, aqua pinggir jalan. Saya nggak mau kerja sama orang lain. Saya sendiri aja, nggak ada yang beli, bisa nggak laku? Nggak bisa, karena kita nggak mau bekerja sama dengan orang lain. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kerjasama. Tetap dibutuhkan kerjasama. Jadi jangan pernah kita lupa. Apapun itu bentuknya, tetap kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan orang lain. Kita berusaha, kita membutuhkan orang lain. Kita bekerja, kita membutuhkan orang lain. Siapa sih orang lain itu? Atasan kita yang menggaji kita. Ketika kita berdagang, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pembeli-pembeli yang datang kepada kita. Ketika kita mendapatkan berkat juga kita butuh orang lain, bukan diri kita sendiri. Jangan ketika kita punya berkat, kita punya uang, kita kabur. Lupa sama Tuhan. Lupa sama teman-teman kita. Amin. Amin. Yang keempat kita lihat, yang terakhir, supaya kegagalan kita berubah menjadi keberhasilan dalam Yesus. Yang keempat, Lukas 5 ayat 11, yang terakhir. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dikatakan jangan jelas, perhatikan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya. Mereka siapa? Simon, Petrus dan teman-temannya. Dia sudah lihat berkat yang sedemikian rupa, dia sudah lihat berkat yang banyak, dia sudah lihat ikan yang banyak. Makanya di ayat ini dikatakan yang keempat, tinggikan Yesus daripada berkatnya. Utamakan Yesus daripada berkatnya. Jangan kejar berkatnya, tetapi kejar sumber berkatnya. Siapa sumber berkatnya? Yesus. Kalau saudara-saudara semua hanya mengejar sumber berkatnya, kalau Petrus hanya kejar berkatnya, dia lihat, wow, luar biasa ikan dia dapatkan. Sedemikian banyak, luar biasa. Itu harganya mahal pada saat itu, dijual jadi orang kaya. Luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tetap bertahan dengan ikan-ikan itu atau dia tinggalkan? Tinggalkan. Dia tinggalkan. Dan dia hanya mengikut Yesus. Yesus ini yang memberikan berkat. Yesus sumbernya bukan? Kalau dia hanya fokus sama ikan-ikannya saja, cukup nggak dia sampai situ doang? Ah ya udah, berkatnya itu aja. Tetapi ketika dia ikut Yesus, berarti dia akan melihat berkat-berkat yang jauh lebih besar daripada ini. Berkatnya diberikan, dia dapat, dia lihat, wah luar biasa, Tuhan berkati. Oke. Ketika Yesus pergi, apakah dia tetap bertahan? Dia Sus, tunggu ya, tunggu, sabar ya. Saya mau beresin dulu ikan-ikan ini, mau nikmati. Bisa tidak? Bisa. Tetapi Petrus tidak melakukan itu. Petrus tinggalkan itu semuanya. Berarti apa? Ketika dia meninggalkan, fokus dia, pikiran dia, hatinya dia, pikirannya, otaknya dia tidak di berkatnya, tetapi lihat Yesusnya. Kalau Bapak Ibu semua datang ke sini mendengarkan firman Tuhan, hanya fokus saya mau dapat berkatnya. Saya hanya mau mendapatkan berkatnya. Tidak mau kejar Yesusnya. Jangan kejar pendetanya, tetapi kejar Yesusnya, kejar Tuhannya. Itulah sumber berkatnya. Kalau hanya kejar, oh saya mau datang ke ibadah, saya dapatkan makanan, saya dapatkan berkat, cukup sampai di situ, kita tidak bisa melihat lagi yang jauh lebih besar. Padahal Tuhan sampaikan kebenaran, Bapak Ibu bisa melakukannya dan melihat yang jauh lebih besar daripada itu. Sekarang saya tanya, mau berkat yang besar apa yang kecil? Mau berkat yang besar? Ini dia rahasianya, kuncinya. Kejar Yesusnya. Berbicara mengejar Yesus bukan, oh kan Yesus dulu kelihatan bisa kejar. Yesus di sana kita kejar. Apakah seperti itu? No. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, ikuti. Utamakan dia dalam kehidupan kita. Mengejar Yesus, bukan berkatnya. Kalau kita hanya mengejar berkatnya, ketika kita diundang datang ibadah,
Ada konsumsinya enggak? Ayo. Ada makanannya enggak? Ketika dilihat, oh enggak ada makanannya, buat apa? Padahal ada makanan yang lebih besar. Ada berkat yang lebih besar yang disiapkan. Cuman kita enggak melihatnya kan? Kita harus mengambilnya dengan iman. Kita harus mengambilnya, meraihnya. Dan dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan iman di sini. Jangan pernah lupa. Kalau kita hanya fokus kepada makanan yang berkatnya, berkat jasmani, cukup sampai di situ. Tetapi ketika kita melihat secara spirit, secara rohani, bahwa Tuhan menyiapkan berkat yang jauh lebih besar. Wow, luar biasa. Mau semuanya? Coba saya mau lihat tangan-tangannya yang mau mendapatkan yang besar berkatnya. Haleluya. Jangan pernah lupa. Ibu bapak ibu semua saudara di sini mengalami kegagalan? Oke. Tetapi jangan pernah tinggalkan kerajinan. Jadi sore hari ini kita belajar. Ada 4 T. Ingat 4 T. Apa? 4 T. T yang pertama, tingkatkan kerajinan. Tingkatkan kerajinan kita. T yang pertama. Ingat sama-sama katakan tingkatkan kerajinanku. Saya mau meningkatkan kerajinan saya. Yang kedua, kalau kita mau mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. T yang kedua, perhatikan baik. T yang kedua, tetap melibatkan Tuhan. Katakan, saya mau melibatkan Tuhan. T yang ketiga, perhatikan baik. Kalau mau mengubah di dalam Yesus, kegagalan menjadi keberhasilan. Yang ketiga, tetap bekerja sama dengan orang lain. Sama-sama katakan, saya mau bekerja sama dengan orang lain. T yang keempat, perhatikan baik. Jangan pernah dilupa. T yang keempat, tinggikan Yesus daripada berkatnya. Katakan sama-sama, saya mau meninggikan Yesus. Katakan sama-sama, saya mau mengutamakan Yesus dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Kau berikan pada sore menjelang malam hari. Tuhan, kami percaya setiap umat-umat-Mu di tempat ini Kau sudah memberkati mereka. Apapun yang menjadi kegagalan mereka, kami percaya di dalam Yesus kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kebutuhan mereka. Layakan hati kami semua Bapa untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Layakan Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tubuh dan darah. Perhatikan baik, saya bacakan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Kita akan perhatikan baik Yohanes 6 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan baik. Tubuh Yesus ini adalah benar-benar tubuh Yesus, bukan lambang. Dan ketika kita angkat dan kita berdoa dengan iman, ini adalah benar-benar darah Yesus. Seringkali kita berkata bahwa saya tidak layak. Minta ampun sama Tuhan atas segala dosa kita. Jangan, saya tidak layak, saya tidak mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ingat, pilihan di tangan saudara-saudara semua. Yesus yang memilih saudara. Sekarang tinggal kita meresponinya. Semua manusia dunia ini terlahir dengan dosa, tinggal dalam kegelapan, tetapi Yesus memilih saudara-saudara semua di tempat ini. Yesus yang memilih, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyucikan. Dengan apa? Dengan tubuhnya, dengan darahnya. Segala luka dalam tubuh kita dia sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Apapun, segala kutuk dia bebaskan, karena dia yang menggantikannya di atas kayu salib dengan menjadi terkutuk. Tinggal kita mau meresponinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Dan ketika kita berdoa, saya akan menuntut saudara-saudara semua untuk berdoa dalam perjamuan ini, untuk berdoa dalam tubuh dan darah Yesus. Jangan pernah diam, tetapi perkatakan. Ketika kita katakan doa ini, ketika kita katakan, kita ucapkan, inilah iman kita, inilah bukti respon kita, dan kita percaya dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus dan inilah darah Yesus. Bagi saudara-saudara yang mau didoakan, boleh maju. Saya akan doakan. Yang butuh dukungan untuk doakan, gak apa-apa, boleh maju. Gak perlu ragu,
tidak perlu takut, tidak dikenakan biaya, free. Amin. Tuhan Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya free dan dibayar lunas. Saudara-saudara semua diselamatkan. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus dengan tangan kita di atas kepala. Oke, ikuti. Saya akan berdoa pelan-pelan. Ikuti, ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang kudus, yang ajaib, yang membebaskan kami dari segala macam kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, yang mengangkat kami di awan-awan kemuliaan permai. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk 3-4 turunan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk 7 turunan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk 10 turunan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk kerja keras. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk pisau operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kutuk sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Silakan makan Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat darah Yesus di atas kepala kita. Karena inilah benar-benar darah Yesus. Hargai dan hormati. Jangan diam dan ikuti setiap doa-doa dari saya. Ikuti setiap doa-doa dari saya, oke? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang suci, darah yang kudus, darah yang ajaib, darah perjanjian baru, darah yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus yang menyucikanku, yang menguduskanku, ujung rambut sampai telapak kakiku, suci dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sakit kepala, aku telah migrain, aku telah vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah sakit mata. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak radang tenggorokan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak sakit paru-paru. Aku tolak TBC. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku sehat sempurna. Aku tolak sakit jantung. Aku tolak gagal jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, leverku sehat sempurna. Aku tolak sakit hepatitis A, hepatitis B. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalku sehat sempurna. Aku tolak cuci darah. Aku tolak gagal ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, ginjalku berfungsi 100%. Dalam nama Tuhan Yesus, lambungku sehat sempurna. Aku telah sakit mah, aku telah infeksi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah kanker tumor, aku telah kista tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang menyempurnakan darahku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah darah tinggi, aku telah darah rendah, aku telah sakit diabetes, aku telah leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah asam urat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang memproteksi hidupku, yang menyelamatkanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah roh setan-setan, kuasa kegelapan, roh dukun-dukun, roh orang kuat, gendam, santet, guna-guna, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang suci dan yang ajaib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang mau didoakan boleh maju. Yang butuh dukungan doa boleh maju, enggak apa-apa. Mari tetap kita berdiri. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, mari kita sama nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Ada yang mau doain Pak? Kenapa? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa satu Tuhan untuk Bapak ini berkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati ujung rambut sampai tapak kaki Tuhan selalu sehat sempurna. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kerinduan dia Tuhan apapun satunya Bapak berkati dalam nama Tuhan Yesus supaya tangan-tangan Tuhan apapun yang dikerjakan oleh Bapak ini berhasil. Kami tolak kegagalan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegagalan. Aku doa dalam apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan ya Tuhan, dimanapun kaki ini melangkah Tuhan berkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tidak sakit penyakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berkati, memiliki keuangan Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, memiliki pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus, memiliki penghasilan. Kami doa juga Tuhan untuk ibu ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa Bu? Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, tangannya Bu sini. Oke. Olesin. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan untuk ibu ini Bapak kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan supaya segala sakit penyakit di kepalanya saat ini sembuh. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan bilur-bilur Yesus. Kami doa saat ini Bapak dalam surga dalam nama segala rasa sakit kepala dan sembuh. Mulai hari ini kami doa dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi sakit kepala. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini ibu sehat, ibu kuat, semua saraf-saraf di kepala sehat sempurna. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi sakit kepala. Mulai hari ini Tuhan semua saraf-saraf di pundaknya Tuhan sehat sempurna. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan berkati ujung rambut sampai tapak selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Tuhan berkati Ibu Lani Tuhan. Kami doa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, apapun yang dia alami Tuhan, apapun yang digumulkan Bapak, berkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati pelayanannya dimanapun dia berada melangkah Tuhan Yesus berkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, apapun yang dalam hatinya saat ini Bapak, apapun pergumulan doanya Tuhan Yesus jawab. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, apapun dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun tempat yang dia injak Tuhan diberkati melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Kau telah berhenti berbicara ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti Bapak. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan saat ini ya Bapak. Setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman-Mu tetap bekerja dalam mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap bekerja dalam mereka Bapak. Dan kami tetap percaya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Mereka bertumbuh dan berbuah di dalamnya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, balas yang berlipat kali ganda. Berapapun yang mereka berikan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak
pernah berhutang kepada mereka, Engkau tetap memberkati mereka semua di tempat ini ya Bapa. Apapun yang mereka alami, kegagalan yang mereka alami, kami percaya di dalam Yesus kegagalan itu berubah menjadi kesuksesan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan biarlah tangan-Mu yang suci, tangan-Mu yang kudus ya Tuhan, yang memberkati kami semua di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini diberkati kesehatanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan Yesus membuat kau berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu diurapi, dimanapun, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau usahakan, engkau dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dibebaskan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, dimanapun tempat engkau injak, engkau diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Bapa, tidak ada kegagalan dalam kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami materaikan berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi milik bagianmu dan bagianku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua diberkati. Katakan amin.